Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Telkom News kembali hadir selama 2 jam ke depan. Kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tentunya kabar utama kami masih akan mengabarkan tentang pandemi COVID-19 di PT Telkom Akses Surabaya. Bersama saya Nina Aulia Ramadhani dan Saya Risman Dimas Saputra Arianto mengucapkan selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 telah menyebar luas di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Lalu bagaimana keadaan di unit bisnis korporat PT Telkom Akses Surabaya? Kita sudah terhubung ke rekan reporter kita yang bernama Nina. Ya, kita akan melihat laporannya. Silakan Nina. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Kakak Ica dari Admin Finance PT Telkom Akses Surabaya. Kakak Ica, menurut Kakak apakah new normal di tengah pandemi COVID-19 ini sudah berjalan efektif di PT Telkom Akses Surabaya? Untuk pantauan kami selama ini, new normal yang sudah berjalan di perusahaan kami sudah lumayan efektif. Karena Telkom Akses sendiri menerapkan 3 cara berkantor, yaitu yang pertama, karyawan bisa bekerja di rumah atau biasa disebut WFH, terus sebagian bisa bekerja di kantor atau WFO, dan sebagian bisa bekerja di satelit atau WFS. Jadi kita semaksimal mungkin membatasi untuk social distancing biar volume karyawan yang berada di kantor tidak begitu padat. Oke. Untuk peraturan-peraturan yang diterapkan perusahaan, apa saja Kak kira-kira untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Untuk peraturan yang sudah kita jalani, yaitu yang pertama, karyawan ketika masuk kantor selalu dicek suhu badannya di pos satpam. Jadi sebelum masuk ke wilayah kantor sudah dipastikan bahwa karyawan di dalam suhu normal di bawah 37 derajat. Terus karyawan wajib memakai masker karena itu hal yang paling utama dalam kita menjalankan aktivitas new normal pada saat pandemi. Jadi apabila kita tidak memakai masker, maka tidak boleh memasuki wilayah bekerja. Dan juga di Telkom Akses pun kita sudah dibagikan fasilitas masing-masing karyawan mendapatkan vitamin dan hand sanitizer per minggu. Jadi untuk memaksimalkan penjagaan imunitas dari setiap masing-masing individu karyawannya. Terus untuk setiap harinya, kita morning briefing berusaha semaksimal mungkin di bawah terik matahari. Jadi untuk mengganti waktu untuk berjemur, bisa kurang lebih 15 menit kita berjemur di bawah sinar matahari selagi melakukan morning briefing. Baik, terima kasih banyak Kakak Ica atas penjelasannya. Kembali lagi ke rekan Rizwan di lokasi. Pemirsa setia Telkom News, tetap ikuti update berita kami tentang perkembangan COVID-19 di ruang lingkup PT Telkom Akses. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Semua telah berubah. Dulu kita berdampingan, sekarang kita berjauhan. Menutup mulut bukan berarti kita membisu. Di balik senyum tak terlihat, ada hati penuh harap. Bukan juga kita bermusuhan. Singkirkan ego demi kesehatan. Tawa tidak akan hilang walau jarak memisahkan. New normal era untuk kebaikan kita semua. pemirsa, kembali lagi di Telkom News bersama saya Nina Aulia Ramadhani, masih tentang pandemi COVID-19. Banyak dampak negatif yang kita rasakan akibat pandemi COVID-19 ini, termasuk perusahaan-perusahaan juga terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga membuat mereka terpaksa melakukan PHK pada beberapa karyawannya, dan ada pula yang terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya tanpa gaji. Lalu bagaimana dengan PT Telkom Akses dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita sudah terhubung dengan rekan reporter kita, Rizwan. Silakan Rizwan. Rizwan. Baik pemirsa Telkom News, saat ini saya sudah berada di kantor PT Telkom Akses Surabaya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wisni selaku manajer finance di PT Telkom Akses Surabaya. Sebelumnya mohon izin untuk
wawancara terhadap Bapak terkait pandemi di COVID-19 ini di lingkup PT Telkom Akses Surabaya. Itu pendapatnya Bapak seperti apa terkait ini tadi? Ya, sementara ini di PT Telkom Surabaya ini ya alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Meskipun keadaan sekarang kan ya dari Gubernur Surabaya itu di kebijakannya ada PSBB. Nah, untuk menyikapi itu, mengakali itu semua ya kita di kantor juga harus menyiasatinya dengan cara gimana? Diadakannya WFH dan WFO serta WFS. Nah, jadi kan untuk mengurangi perkumpulannya karyawan di kantor, berkumpulnya di kantor. Jadi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kemungkinan besar masih ada surat izin juga, jadi di jalan juga lancar. Baik, kalau untuk terkait tadi kan sempat ada WFO sama WFH sama WFS Pak ya? Iya, ya. Itu efektif atau tidak Pak di lingkup kerja Telkom Akses menghadapi WFO, WFH dan WFS tersebut sampai saat Ya, ini? sampai sekarang ini ya kondisinya alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, order-order juga berjalan sesuai keinginan masyarakat umum, pelanggan kita juga alhamdulillah karena ini semakin meningkat dan lancar gitu kan. Karena apa ya, lebih maksimal kita teman-teman juga menghindari physical distancing, tetap jaga jarak dengan cara WFO, WFS dan WFH itu. Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk ini Pak, dampaknya sendiri, kalau kita kan ketahui dari berbagai kantor yang ada di Indonesia ini, khususnya kalau yang terdampak pandemi COVID ini, kan banyak yang gulung tikar. Kalau untuk di sisi Telkom Akses, sebagai Bapak ini kan sebagai manajer finance-nya, keuangannya, itu bagaimana Pak tentang keuangan yang ada di PT Telkom Akses menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jadi bisa dibilang ada pandemi ini ya juga bisa dibilang ada musibah, ada dibilang juga rezeki. Gimana musibahnya? Musibahnya ya seperti itu, sekarang banyak cobaan, banyak orang yang meninggal. Mungkin tenaga kerja kita juga ada yang bagian terjangkit, mungkin salah satu lah ada. Dan untuk keuntungannya itu gimana? Order semakin ramai. Ibarat kata kita berjualan, jika semakin ramai itu kan untungnya semakin banyak, dan kemudian untuk gulung tikar itu sulit. Karena apa? Karena jaringan sekarang itu paling dibutuhkan, komunikasi terutama ya. Karena apa ya, itu negara tanpa komunikasi itu gimana ya, kayak sepi gitu. Jadi alhamdulillah kita bekerja di komunikasi jaringan internet yang sekarang ini sangat dibutuhkan sekali di era globalisasi ini. Jadi ya semua serba online, kita paling dibutuhkan. Alhamdulillah kita semakin kuat dan solid. Baik, karena faktor WFH tadi juga Pak ya berpengaruh, karena kita juga Bapaknya sebagai manajer di sini juga harus mendompleng perusahaan agar bisa menyediakan jaringan telepon yang mumpuni di era WFH ini Pak. Nah, maksudnya seperti itu. Baik. Kalau menghadapi new normal ini Pak, kalau untuk dari sisi pegawai atau pekerja di sini, untuk jam masuknya Pak bisa di share mungkin dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam masuk ya kita tetap normal seperti biasa lah, dari jam setengah 8 masuk, pulang jam 5. Itu tetap dari dulu. Jadi ya tergantung tapi untuk pulangnya itu tergantung ada order enggaknya, urgent enggaknya ordernya gitu. Jadi untuk maksimalnya tetap maksimal di itulah. Jadi untuk yang WFH yang di rumah itu kerjanya juga tiap kali ada panggilan kayak gini, kita kan ada sistem helpdesk memberikan kita order, ya karyawan yang dari rumah itu baru berangkat gitu aja. Oh, gitu. Itu yang WFH bebas lah, tapi ya tetap ya pulangnya tetap jam 5. Siap Pak. Kalau untuk ini Pak, support kepada karyawan selama menghadapi COVID-19 ini apa ya aja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya? Ya. Seperti kesehatan atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Untuk alat kesehatan ya tentunya ini masker yang saya pakai ini ya juga dari kantor ya. Jadi tiap 1 minggu sekali itu ada pembagian vitamin, mungkin 2 minggu sekali ada pembagian hand sanitizer yang baru. Kalau habis ya tinggal refill, kita sudah menyediakan refillnya juga, kita tinggal ambil aja di tempat-tempat yang disediakan. Seperti yang kalau di sini kan tinggal hubungi tim leadernya aja, minta refillnya langsung gitu. Untuk vitamin 1 minggu sekali kita selalu rutin. Berarti kalau habis tinggal bilang ke tim leader. Ya tinggal itulah namanya. Menambahkan ya. Iya. Kalau untuk harapan Bapak terkait pandemi COVID-19 ini kedepannya seperti apa Pak? Harapan ya semoga segera selesai lah Mas ya. Berkaya apa ya? Dengan benar kita bisa tetap maksimal dengan ada WFH, WFO dan WFS itu. Iya. Tapi jika seperti ini terus berlanjut, kasihan lah
untuk yang lain-lain, perusahaan yang lain, kasihan lah warga-warga yang lain udah kerjanya ambil adil lah semerawut mas, bingung lah pokoknya. Yang mungkin harapannya ya segera selesai, obatnya segera ketemu, dan bangsa kembali utuh kembali. Baik, terima kasih Pak wawancara singkatnya. Siap. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oh, iya. Dan berikut adalah wawancara saya dengan manajer finance PT Telkom Akses Surabaya, Bapak Usni Dwi. Dan kembali ke studio. Terima kasih rekan Yusfa atas laporan dari lokasi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Nina Aulia Ramadhani pamit undur diri dan sampai jumpa. Music Studio. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Telkom News kembali menyajikan berita menarik. Tentunya kami akan hadir selama 20 Terima kasih rekan Yusfan atas laporannya. Pemirsa, Ya, permisa. Baik pemirsa, Top News. Kok Top News sih?